Salam sejahtera pemirsa, berjumpa kembali di dalam pembahasan buku Jangan Kita Melupakan Sejarah. Dan pada hari ini kita sudah memasuki halaman yang ke-40 dengan judul Bates Seorang Tahanan. Ayat inti kita pada hari ini terdapat di dalam Matius 6 ayat yang ke-34. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita masuk di dalam inti pembacaannya. Membutuhkan waktu yang cukup lama bagi saya untuk akhirnya memahami ayat itu. Terjemahan bebas dari versi The New International menyatakan dengan lebih jelas, setiap hari punya masalahnya sendiri. Joseph Bates muda tentu saja setuju dengan hal itu. Petualangannya antara tahun 1807 dan 1809 hanyalah gambaran kecil dari kesulitan yang akan dihadapinya nanti. Titik balik utama dalam hidupnya terjadi pada tanggal 27 April 1810. Malam itu sekelompok seperti preman yang terdiri dari seorang perwira dan 12 orang memasuki rumah kosnya di Liverpool, Inggris dan menangkapnya beserta beberapa warga Amerika lainnya. Lalu menyeret mereka dengan todongan pedang sebagai rekrutan untuk Angkatan Laut Inggris. Meskipun dokumen mereka jelas menyatakan bahwa mereka adalah warga negara Amerika Serikat. Bagi kita, perlakuan seperti itu mungkin di luar imajinasi kita. Namun, di waktu itu adalah masa yang berbeda. Inggris sedang berada di tengah-tengah pertikaian maut dengan Napoleon. Dan angkatan lautnya membutuhkan tenaga. Karena upah yang rendah, kondisi hidup yang kotor, ransum yang buruk, dan hukuman cambuk menjadi hal yang biasa, hampir mustahil untuk mendapatkan cukup banyak orang yang mau bergabung. Pada awal perang Amerika dengan Inggris, pada tahun 1812, Angkatan Laut Inggris menampung sekitar 6.000 orang Amerika. Bates yang berusia 17 tahun menghabiskan 5 tahun berikutnya sebagai tamu dari tahun 1810 sampai tahun 1815 sebagai tamu pemerintah Inggris, menjalani sekitar setengah waktunya sebagai pelaut di Angkatan Laut Kerajaan dan setengah lainnya sebagai tawanan perang. Pengalamannya menunjukkan betapa tangguhnya pemuda itu. Saat perang tahun 1812 pecah, Inggris mendesak 200 orang Amerika di Skuadron Bates untuk berperang bagi mereka melawan Prancis. Hanya 6 orang termasuk Bates yang menolak. Penolakannya karena prinsip membuat dia harus menerima akibatnya. Bates melaporkan pada suatu kesempatan dalam konflik dengan armada Prancis, semua orang Amerika kecuali dia membantu Inggris. Atas kekerasan hatinya, seorang perwira Inggris memukulnya sampai jatuh ke lantai dan memerintahkan untuk membelenggu kakinya. Bates menjawab bahwa orang itu bebas melakukan apa saja, tetapi ia sendiri tidak akan bekerja karena dia adalah tawanan. Pada saat itu, perwira itu memberitahu Bates bahwa ketika serangan dimulai, dia akan menyuruhnya diikat dan ditaruh di garis terdepan supaya menjadi sasaran pertama orang Prancis. Semangat kemandirian dan tekad itulah yang menjadi ciri khas Joseph Bates sepanjang hidupnya. Pendekatan hidup yang teguh pada prinsip serta keberanian itulah yang membuatnya menjadi orang yang kuat, yang akan mengerahkan energinya untuk membangun gerakan di atas reruntuhan ajaran Miller. Semoga banyak yang seperti dia. Tuhan membutuhkan banyak Joseph Bates di setiap jemaat. Ya, bagaimana kembali lagi kita diceritakan akan kejadian-kejadian atau masa hidup daripada Joseph Bates, di mana dikatakan bahwa pada tanggal 27 April 1810 malam itu sekelompok seperti preman yang terdiri dari seorang perwira dan 12 orang memasuki rumah daripada atau rumah kosnya di Liverpool atau kosan daripada Joseph Bates ini, dan akhirnya Joseph Bates dan beberapa temannya ini ditahan sebagai rekrutan untuk Angkatan Laut Inggris. Dan meskipun dokumen mereka jelas menyatakan bahwa mereka adalah warga negara Amerika Serikat, dan bagaimana Joseph Bates ini mengalami akan kejadian-kejadian yang sangat luar biasa pada saat dia ditahan pada tanggal 27 April 1800 yang ke-10. Bagaimana kita semua sudah mendengar tadi bahwa cerita daripada Joseph Bates ini yang dia alami adalah kejadian yang sangat luar biasa yang bisa merusak mental seseorang. Tetapi bagaimana Tuhan masih memegang kendali atas kehidupan daripada Joseph Bates ini, di mana penolakannya karena prinsip membuat dia harus menerima akibatnya. Bagaimana pada saat Joseph Bates masih muda,
Dia mempunyai prinsip yang sangat bagus yang dibutuhkan oleh Tuhan sendiri, di mana dia mempunyai prinsip bagaimana pada saat Joseph Bates ini muda, dia mempunyai karakter yang sangat luar biasa. Dia tetap berdiri dengan prinsip kebenarannya, sehingga dikatakan bahwa itulah yang membuat dia harus menerima akibatnya pada saat dia menolak untuk berperang melawan Prancis. Walaupun dia tahu akan ada akibatnya ketika dia menolak untuk melawan Prancis, dia akan dipukul, dia akan disiksa. Tetapi dia mempunyai prinsip yang sangat luar biasa, mempunyai prinsip yang sangat teguh. Sehingga dari akhir cerita dikatakan bahwa Tuhan membutuhkan banyak Joseph Bates di setiap jemaat. Bagaimana pertanyaan ini kembali kepada kehidupan kita masing-masing yang mengaku sebagai orang-orang Kristen. Apakah kita mempunyai karakter yang sama seperti Joseph Bates ini, tetap memegang kebenaran, walaupun akan banyak kekecewaan yang kita terima, akan banyak tantangan yang kita terima. Apakah kita masih tetap setia untuk melayani Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita masing-masing? Atau apakah ketika masalah datang, kita malah menghindar dan menjauh dari setiap masalah-masalah tersebut? Atau apakah kita langsung melepas tangan atas setiap pekerjaan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita? Ya, karakter daripada Joseph Bates ini mengingatkan kita sebagai orang-orang yang mengaku pengikut Kristus. Diingatkan kembali kepada kita bahwa biarlah karakter daripada Joseph Bates ini yang harus kita asah setiap hari di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan membutuhkan orang-orang yang mempunyai karakter seperti Joseph Bates. Ya, untuk itu dari mana kita harus melatih akan karakter kita? Dengan setia melakukan perkara-perkara kecil. Dengan tetap setia dan rendah hati melakukan ajaran-ajaran yang Kristus berikan kepada kita. Bahkan setia untuk melakukan perkara-perkara kecil di dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan semangat kemandirian dan tekad itulah yang menjadi ciri khas Joseph Bates sepanjang hidupnya. Pendekatan hidup yang teguh pada prinsip serta keberaniannya. Itulah yang membuatnya menjadi seorang yang kuat, yang akan mengerahkan energinya untuk membangun gerakan di atas reruntuhan ajaran Miller. Bagaimana Joseph Bates ini mempunyai ketekunan yang sangat luar biasa, bahkan dia mempunyai semangat yang sangat luar biasa, sehingga pada saat dia menyerahkan dirinya menjadi seorang misionaris, dia melakukan akan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya dengan kerendahan hati. Dia mau diajar oleh Tuhan. Untuk itu ketika kita mau diajar, biarlah kita mau meminta Tuhan untuk dapat memberikan kerendahan hati itu di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita mau diajar oleh Tuhan, tidak mudah untuk kita memahami setiap ajaran-ajaran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Akan banyak tantangan dan rintangan, bahkan kekecewaan yang kita hadapi. Tetapi itulah yang harus kita lewati. Karena dengan kita melewati semuanya itu, kita akan mempunyai karakter yang dimiliki oleh Joseph Bates sendiri. Nah, untuk itu ketika kita menghadapi masalah, biarlah kita tidak marah atau bertanya-tanya kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, biarlah kita dapat meminta Tuhan untuk membukakan mata dan hati kita, bahkan telinga kita, supaya kita dapat melihat bahwa dalam setiap cobaan atau ujian yang Tuhan izinkan terjadi, ada maksud Tuhan dari semuanya itu, untuk membentuk kita mempunyai karakter seperti Joseph Bates, supaya pelayanan yang Tuhan akan lakukan di dunia ini itu akan berjalan, karena kita mau untuk diajar oleh Tuhan setiap harinya. Ya, untuk itu ketika Tuhan sudah memanggil kita sebagai pekerjanya, biarlah kita dapat menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ya, walaupun kita dikecewakan atau banyak masalah yang akan kita hadapi, tetapi ketika itu datang menghantam kita, biarlah kita dapat mengingat selalu bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Bahkan biarlah kita mau mengingat bahwa Joseph Bates juga pernah mengalami hal yang sama yang seperti kita rasakan. Dia mengalami banyak kekecewaan, banyak masalah, tetapi dia tidak pernah menyerah. Dia mempunyai prinsip yang sangat luar biasa, sehingga itulah yang membuat dia menjadi orang yang sangat luar biasa di dalam pekerjaan Tuhan. Ya, baik pemirsa, mungkin ini saja pembahasan yang bisa saya bahas pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di dalam pembahasan yang berikutnya. Salam sejahtera dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.